perawatan keluarga ataupun melakukan gerakan kebersihan di lingkungan tersebut. Ya. Dan untuk PMR Wira bisa melakukan donor darah siswa, ya, karena mungkin dikategorikan umurnya sudah bisa atau sudah mencukupi untuk melakukan donor darah. Oke. Terus juga ada di bidang seni, misalnya seperti di majalah dinding atau fotografi dan lomba-lomba lainnya. Oke, teman-teman. Dengar ya Kak Tata ya. Aku kedengaran jelas kok, Kak. Oke. Berarti aku patokannya Kak Tata ya. Berarti aku anggapnya semuanya jelas ya suaranya. Oke. Lalu ada juga program persahabatan remaja bidang nasional dan internasional. Apa aja sih program persahabatan ini? Biasanya itu kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba. Nah, di lomba-lomba ini nih kita bisa ketemu banyak teman, bisa melakukan banyak kegiatan, misalnya seperti kekompakan, kepemimpinan dan lain-lainnya. Dan lomba-lombanya itu misalnya ada kayak pasca lomba, ada juga jumbara PMR. Ya. Terus juga kalian berpalang merah, melakukan PMR, apa sih fungsinya sebenarnya tuh untuk melakukan PMR? Jadi aku jelasin lagi. Setiap anak itu bersifat unik. Mereka tuh, maksudnya kalian punya kepribadian masing-masing, punya potensi, punya temperamen, punya reaksi dan tingkat perkembangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jadi mengapa juga tingkatan PMR berbeda-beda? Karena ya itu, karena peran dan fungsi kalian pun berbeda-beda. Misalnya, yang pertama untuk PMR mula, peran dan fungsinya adalah sebagai peer leadership. Apa sih peer leadership? Bahwa di peer leadership ini bahwa kamu diharapkan sebagai leader. Apa leader? Yaitu sebagai seorang pemimpin yang diharapkan mampu memberi contoh atau model hidup sehat bagi teman-teman sebaya kalian. Gitu ya. Ada juga dan juga PMR. Kalau PMR media diharapkan dapat berperan sebagai peer support. Apa sih peer support? Yaitu kalian sebagai pendukung, sebagai supporting untuk teman-teman sebaya kalian. Dalam hal apa? Dalam hal mampu berperan, memberikan semangat ke teman-teman, memberikan dukungan, bahkan memberikan bantuan bagi para teman sebaya ya, mengenai hidup sehat, kayak gitu. Dan untuk PMR Wira, kalian disebut sebagai fungsinya peer educator. Apa sih peer educator? Yaitu menjadi pendidik bagi teman sebaya mengenai hidup sehat, gitu ya teman-teman. Nah, semua fungsi ini pasti kalian jalankan sehari-hari di kehidupan kalian. Jadi nggak mungkin kalian nggak melakukan fungsi-fungsi ini semuanya. Dan juga di dalam ruang lingkup PMR itu, untuk kegiatan-kegiatan PMR dikenal dengan Tribakti PMR. Apa sih Tribakti PMR? Yang pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat, misalnya menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Lalu berkarya dan berbakti di masyarakat, yang seperti tadi, misalnya melakukan bakti sosial atau kunjungan-kunjungan ke rumah sakit dan panti jompo lainnya. Dan terakhir mempererat persahabatan nasional dan internasional, kayak gitu ya, dengan jumbara misalnya. Dan kalian pun dalam melakukan kegiatan Tribakti ini, kalian itu wajib mendapatkan pelatihan dari pelatih kalian masing-masing, kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin kalian diterjunkan ke masyarakat, diterjunkan ke lapangan tanpa mendapatkan pelatihan ini. Jadi kalian wajib minta ke pelatih kalian seperti apa sih pelatihannya yang akan diberikan gitu, yang akan dijalankan nanti di masyarakat. Tuh, karena setiap anggota PMR wajib mendapatkan pelatihan sebelum kalian terlibat dalam kegiatan Tribakti PMR. Dan di setiap sesi latihan ini pastinya akan menguatkan karakter kalian, misalnya seperti kualitas positif anggota PMR untuk meningkatkan
keterampilan hidup sehat dan menjadi calon relawan yang baik. Dan juga anggota PMR itu nggak hanya mesti terampil, tapi juga harus paham bagaimana cara menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam proses pelatihannya, gitu ya. Dan yang terakhir nih, pelatihan apa sih yang dibutuhkan dalam menguatkan karakter untuk melaksanakan kegiatan Tribakti PMR ini? Nah, banyak banget pelatihan yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian minta sama pelatih kalian. Contohnya, kita bisa mengenal tentang gerakan kepala merahan, kita belajar tentang apa sih itu kepala merahan, apa sih itu sejarah kepala merahan, semuanya bisa diajarkan oleh pelatih kalian. Itu juga kita belajar tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu seperti apa sih? Misalnya, contohnya bagaimana cara bekerja sama, bagaimana kita bersahabat dengan teman-teman lain dan dan tentunya menjadi contoh perilaku hidup sehat untuk teman-teman sebaya lainnya. Dan pastinya kita belajar tentang pertolongan pertama, lalu juga belajar sanitasi dan kesehatan, yaitu melakukan perawatan keluarga di rumah sakit atau di rumah sendiri pun untuk melakukan perilaku hidup sehat, bersih diri dan juga lingkungan tentunya. Dan ada juga kita belajar tentang jenis-jenis bencana, cara penanganannya, dan juga cara mempersiapkan diri dan keluarga bagaimana menghadapi bencana tersebut. Nah, dan terakhir juga kita belajar tentang donor darah. Nah, aku rasa cukup ya teman-teman dari aku untuk penjelasannya. Untuk lebihnya, teman-teman nanti bisa tanya melalui kata langsung. Jadi dari aku sih semoga PMR nanti bisa ikut. Semoga maksudnya dengan kalian ikut PMR bisa ikut banyak kegiatan. Salah satunya tuh kegiatan besar seperti Jumbara Nasional, dan di sana tuh kalian bisa ketemu nih hal-hal baru dan menarik yang dimana salah satunya kita bisa punya banyak teman, kita juga belajar kekompakan, kebersamaan, dan gak lupa juga Tribakti PMR. Cukup ya teman-teman dari saya. Wassalamualaikum. Silakan Kak Tata. Waalaikumsalam Kak Dila. Makasih nih ya Kak, udah dijelasin banyak banget. Iya. Oh ya Kak Dila, kita buka sesi tanya jawab nih Kak untuk 3 orang. Iya, silakan Kak. Ini aku tadi ada pertanyaan dari, kita tambung dulu ya untuk mau langsung dijawab semuanya atau satu-satu Kak? Boleh sekalian aja nanya dulu. Jadi nanti takut ada pertanyaan yang sama-sama jawabannya. Oke. Oke Kak, yang pertama nih Kak, ada yang nanya nih Kak, dari Arindra Moza Paramita dari SDN 2008. Nah, dia nanya nih Kak, kira-kira apa ya Kak kegiatan PMR di masa pandemi ini? Gitu. Yang bisa kita lakukan nih sebagai anak PMR ketika masa pandemi ini nih Kak. Halo Kak Dila. Yap. Ya Kak. Ya, jadi ini ada yang tanya nih Kak, dari Arindra Moza Paramita dari SDN 2008. Ada yang tanya, apa kegiatan PMR di masa pandemi ini Kak? Jadi kegiatan apa sih nih Kak yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai anak PMR di masa pandemi ini? Oke, langsung jawab ya Kak. Iya, boleh langsung dijawab Kak.
Oke, hai Arinda. Pertanyaannya bagus banget, luar biasa, karena kita emang lagi menghadapi yang masalah pandemi seperti ini sekarang ini yang bikin kita untuk melakukan semuanya secara online, begitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan sebagai anak PMR adalah dengan menjalankan fungsi kita sebagai PMR, yaitu memberikan contoh hidup sehat untuk teman-teman, misalnya dengan rajin mencuci tangan untuk diri kita sendiri dulu ya, misalnya dengan rajin mencuci tangan atau memakai masker kita pergi keluar. Bisa juga kita melakukan kegiatan pelatihan online seperti ini dengan mengundang narasumber-narasumber yang terpercaya dan juga mumpuni di bidangnya kayak gitu. Bisa juga melakukan eh, kegiatan sosialisasi, misalnya dengan menyebarkan pamflet, menyebarkan hal-hal yang positif tentunya kayak gitu sih. Arinda, gitu kak. Oke, Kak. Makasih tadi udah dijawab buat yang pertanyaan dari Arinda. Kemudian ini ada lagi yang tanya Kak dari Kezia Putri. Eh, apa fungsi dari PMR, Kak? Gimana kak? Iya, Kezia Putri yang nanya ini Kak. Apa fungsi dari Oke, PMR, Kak? iya. Maaf kak, Tata, saya salah bilang. Halo. Yap. Iya, Kak. Jadi ada yang tanya nih, Kak, dari Kezia Putri. Apa sih, Kak, fungsi dari PMR itu? Jadi sebenarnya PMR ini tuh dibentuk fungsinya untuk apa sih, Kak? Oke. Dari siapa kak Tata? Maaf. Dari Kezia Putri. Kezia? Keisha Ya, Putri. Kezia Putri. Oke, hai Keisha Putri. Jadi fungsi kalian ber-PMR itu sebenarnya ada 3, tergantung dari tingkatan kalian masing-masing. Tadi sebenarnya aku dijelasin ya. Jadi aku jelasin lagi. Yang pertama, untuk PMR mulai itu kalian berfungsi sebagai peer leadership. Apa sih peer leadership? Peer leadership itu adalah kalian diharapkan mampu memberikan contoh atau model hidup sehat bagi teman-teman sebaya kalian. Jadi kayak misalnya untuk nggak membuang sampah sembarangan, kalian bisa menjadi contohnya kayak gitu. Untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu menggunakan hand sanitizer ataupun untuk selalu menggunakan masker ketika kalian di luar rumah atau ketika kalian bepergian kayak gitu untuk PMR mula. Dan untuk PMR media sendiri pun fungsinya adalah kalian diharapkan sebagai peer support. Apa sih peer support itu? Peer support adalah mampu memberikan peran untuk memberi semangat kepada teman-temannya ataupun memberikan dukungan bahkan bantuan kepada teman-teman sebaya mengenai hidup sehat. Jadi nggak cuma memberi contoh ya, gitu kan. Kalau tadi di peer leadership kalian hanya bisa menjadi contoh ataupun di luar itu kalian bisa. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya di peer support ini kalian bisa memberikan semangat, memberikan dukungan ataupun memberikan bantuan. Jadi kalian bisa terjun langsung ke teman-teman kalian. Dan terakhir di PMR Wira kalian berfungsi atau berperan sebagai peer educator. Nah, jadi nggak cuma memberi semangat ataupun memberi bantuan kepada teman-teman sebayanya, tapi kalian bisa menjadi pendidik atau menjadi contoh untuk teman-temannya ya, untuk melakukan kegiatan kebersihan mengenai kegiatan kebersihan lingkungan dan mengenai pola hidup sehat kayak gitu ya. Kak, lanjut Kak Tata. Halo. Iya Kak. Halo ya Kak Dila. Makasih ya tadi dijawab buat dari Kezia ya. Tadi dari Kezia. Oke, Ada ya. pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Indah Putri Pertami dari SMP N4 Jakarta. Dia tanya ini Kak,
PMR itu apakah tugasnya cuma untuk membantu orang aja atau ada yang lain nggak, Kak? Siap. Tugas PMR. Ya, jadi tugas PMR itu hanya kayak kita bantu-bantu orang aja atau ada kegiatan lain nih, Kak? Selain ngebantu orang lain, ada kegiatan lain, Kak? Ya, kalau sebenarnya PMR itu banyak ya kalian tugasnya. Selain membantu orang, kalian juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman kalian dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan positif tentunya. Gitu. Kalian bisa dengan pelatihan PMR ini kalian diharapkan bisa meningkatkan kualitas positif anggota kalian dalam berperan kegiatan kepemerintahan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan proses pengambilan keputusan. Karena PMR adalah sebagai kader relawan masa depan. Gitu. Jadi kalian pun selain bisa membantu orang, kalian bisa menjadi contoh atau role model untuk hidup sehat. Ya, Kak? Halo, Kak Dila. Bunda, siapa lagi? Halo. Makasih ya, Kak. Tadi udah dijawab 3 pertanyaan itu. Mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang nggak tahu. Terus Mau nanya dong. Aku mau nanya deh. Mama pengen. Halo, Kak Dila. Iya, Kak. Oke, Kak Dila, makasih. Halo, Kak Dila. Sama-sama, Kak. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya dan sesinya untuk hari ini. Iya, makasih juga ya, Kak. Udah ngejelasin sama ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Mula, Madia, dan Wira, Kak. Makasih ya, Kak. Mari, Kak. Oke. Halo, ya. Oke, teman-teman, selanjutnya nih kayaknya kan udah mulai pada penat nih ya kayaknya dengerin, atau mungkin ada yang masih semangat di sini atau ada yang udah mulai ngantuk nih. Semangat. Masih pada semangat dong. Nah, biar makin semangat, kita ada ice breaking nih dari kakak ganteng kita. Mungkin teman-teman nih udah pada kenal nih. Ada Kak Hengki. Halo Kak Hengki. Halo kakak. Halo kakak. Halo Kak Hengki. Halo Kak Hengki. Halo Kak Hengki. Untuk yang belum tahu Kak Hengki ini, menjabat sebagai Komandan KSR Kota Administrasi Jakarta Pusat. Jadi ini ketuanya KSR nih, komandan. Halo. Iya, halo semuanya. Halo Kak Hengki. Halo. Halo, ya, di sana nggak ada suaranya? Oke, sebentar ya teman-teman ya, mungkin. Halo teman-teman, mungkin Kak Hengkinya lagi putus jaringan, ditunggu sebentar ya. Nah, buat teman-teman nih, kan kayaknya biar makin semangat nih, kita ada ice breaking. Nah, ice breakingnya ini dari Kak Hengki, mau ngajak kalian main-main nih.
biar makin semangat. Untuk Kak Hengki, halo Kak Hengki. Halo. Kita ada dia juga loh teman-teman. Pokoknya dia menarik banget buat kalian adik. Sini jangan tetap stay tune di sini ya, jangan keluar-keluar lagi. Tetap di sini perhatiin dari awal sampai akhir karena door prize-nya itu ada di akhir. Enak nggak capek loh lama lagi soalnya nyocok yang ini baik nyocok jadi nggak capek. Kalau yang ini yang mikrofonnya nyala tolong dimatiin dulu ya karena suaranya nggak kedengaran nih. Oke, kalau misalkan mau say hi bisa di komen atau bisa halo Kak Hengki. Halo kakak, selamat Hai. pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kedengaran suara Ya, saya Kak ya? Hengki. Suara saya kedengaran Iya, ya, Kak? kedengeran kok. Kedengeran, Kak, kedengeran. Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Oke, untuk saat ini mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Safri Hengki atau biasa dipanggil dengan Kak Hengki. Ya, mungkin dari orang, mungkin dari teman-teman di sini atau adik-adik di sini atau kakak-kakak semuanya di sini bisa mungkin udah ada kenal ya. Oke, mungkin dari ini kita akan speaking untuk sementara untuk kita hiburan dulu lah buat kalian masa terus ya. Misalnya kita mencari kesenangan, tapi tetap walaupun di pandemi kita tetap menjalankan aktivitas, misalnya kita menggunakan protokol kesehatan dan juga kita bisa nggak terlalu stres. Gitu. Oke, mungkin dari adik-adik ini kita bikin games, oke? Mungkin ada yang mau ikut games atau gimana? Ada yang ikut games nggak? Halo, ada Kak yang ikut Hengki. games? Halo. Iya, Kak. Halo, Kak Hengki. Suaranya agak putus-putus nih, Kak Hengki. Iya, Kak. Suaranya bisa lebih dikerasin lagi. Suaranya kurang gimana? Dengar ya? Iya, agak putus-putus, agak pecah. Ya? Iya. Iya. Oke. Udah keras belum suaranya? Keras ya suaranya? Masih agak putus-putus, Kak. Bentar dulu ya. Biasa gangguan sinyal. Iya. Gak apa-apa, Kak. Jadi enak. Enak ya. Mungkin dari ada dulu ya. Iya, oke. Boleh, silahkan dilanjutkan. Putus nih suaranya. Putus ya suara kakaknya. Ya. Sudah agak lebih baik, Kak. Sudah lebih baik. Buat adik-adik semuanya mungkin di sini kita akan bikin games untuk mungkin ada perwakilan dari adik-adik yang berani atau kita bikin agak lebih baik. Ini sekarang ya. Mungkin dari kita di sini ada yang bisa main adik-adik, mungkin kita bisa menghitung jari. 2, 3, ya kan? Nah, kita bisa lihat di sini dari adik-adik. Mungkin dari adik-adik bisa ini. Bisa dibarengin. Ya, biar fokusnya aja, buat fokus ya. Mungkin ada 1, 2. Ayo adik-adik diikutin ya. 1, 3. 2, 3. Ikutin Kak Hengki ya. Nah, coba dari adik-adik. Kalau kakak bilang 1, angkanya 1. Kalau 2, 3. Kalau 2, ini 3.
Coba kakak minta sekarang dari adik-adik ini kan kameranya kan ada semuanya kelihatan. Oke. Kita lihat siapa yang bisa fokus. Oke, kameranya semuanya udah ada semuanya. Oke. Mungkin coba di angka 2. Oke, sip. Oke, angka 1. Siapa yang duluan? Oke. 1, 2, 3. Oke, 2, 3, 1. Yo. Oke. Ya, fokusin ya. Oke. 3, 1, 2. Yo. Oke. Kita lihat yang tercepatnya di sini ya. Mungkin nanti kan ada ininya lah. Oke. 2, 3, 1. Oke, 2, 3, 1. Iya, masih ada ini. Ya, kita lihat di sini kameranya. Oke. 1, 3, 2. Oke. Berarti wah, benar ada ini yang bagus. Cakep, mantep. Wah, cepat responnya berarti ya. Waduh, senang kakak kalau begini anak-anak PMR. Solid deh buat anak-anak PMR semuanya. Nanti kalau malam ini mungkin akan ada hadiahnya. Oke, tadi kita lihat dari kecepatan kalian. Oke, mungkin selanjutnya kita kembalikan lagi kepada Kak Tata. Oke, dilanjut lagi Kak Tata. Halo Kak Hengki. Ya, Kak Tata. Aduh, makasih ya Kak Hengki udah ngajak tadi kita main-main peregangan tangan dulu, kan biasanya suka main game nih, atau yang suka ikut kelas online mungkin sering megang ngetik-ngetik di laptop atau main HP kan pegel nih. Nah, Kita peregangan dulu, tadi kan udah diinin sama Kak Hengki. Makasih ya Kak Hengki. ya, mari, halo semuanya, terima kasih. Bye-bye Kak Hengki. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, sesi berikut ini makin seru teman-teman, karena kenapa? Karena kita ada 3 narasumber kece-kece loh. Pokoknya wawasan mereka tuh luas banget, dan kalian gak bakal nyesel kalau mainin mereka. Apa? Halo teman-teman? Ya pokoknya kalian gak bakal nyesel deh. Karena banyak banget pesan-pesan yang bisa dikasih ke pesan-pesan yang bisa dikasih. Halo? Oke. Pertama-tama, mari kita sambut 3 narasumber kita yang kece-kece. Ada Kak Fendi, ada Kak Hilda, dan ada Kak Eko. Halo kakak-kakak. Halo, ada Kak Fendi, Halo. Kak Eko, dan Kak Hilda. Halo. Halo Kak Tata. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo, apa kabar? Kak Eko, Kak Fendi, dan Kak Hilda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Kak. Jelas. Oh ya, saya mau minta maaf dulu karena saya masih di rumah sakit, jadi harus pakai masker. Iya, Kak, nggak apa-apa. Halo. Halo Nah, semuanya. sebelumnya kita pengenalan dulu nih, Kak. Boleh dari Kak Fendi dulu. Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Effendi. Saya hari ini diminta untuk sharing ke teman-teman semua. Kapasitas saya sebagai koordinator daerah dari Forpis, Forum Remaja Parlemen Indonesia, periode 2014-2016. Itu kurang lebih. Nanti kita bisa sharing-sharing lebih jauh tentang PMR, tentang Forpis khususnya. Itu aja Kak. Terima kasih. Halo Kak Fendi. Halo, ya. Suaraku kedengaran jelas? Jelas, sangat jelas, alhamdulillah. Oke Kak Fendi, aku mau tanya-tanya nih sebelum itu, sebelum memulai sesi acara. Boleh. Kak Fendi, kenapa sih lebih memilih ikut eskul PMR dibandingin eskul yang lain? Oke. Ya, saya udah ikut eskul PMR mungkin dari SD, teman-teman, dari kelas 3 kurang lebih udah ikut PMR sampai akhirnya SMA. Jadi sudah mengalami mula madya wira, semua jenjang sudah pernah diicip, kurang lebih kayak gitu. Alasannya kenapa? Ya ada ketertarikan yang kayaknya nih PMR seru aja sih. Dulu latar belakangnya ngelihat kakak-kakak yang jadi petugas kesehatan di belakang, biasanya kalau lagi upacara mungkin ada sering lihat. Nah, dari situ tuh ngelihat kayaknya seru nih. Selain di satu sisi kita bisa ngebantu orang ketika ada yang butuh, misalnya ada yang sakit atau ada yang pingsan ketika upacara, tapi di sisi lain ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang cocok dengan saya gitu. Saya sendiri lebih suka beberapa hal tentang KPM, terus pemimpinan dan lain-lain. Jadi mungkin lebih itu sih alasannya kenapa memilih PMR sebagai eskul pilihannya, Kak. Oke Kak, terus aku mau nanya lagi nih Kak, kayak manfaat apa sih yang bisa kita dapetin ketika kita eskul PMR, terutama kan kakak yang udah pengalaman banget nih dari mula, madya, wira, udah ikut PMR, sampai jadi Forpis. Nah itu manfaatnya apa sih Kak kira-kira yang bisa didapat? Oke. Kalau manfaat mungkin bisa saya jelaskan karena saya udah ada di posisi hari ini gitu. Kebetulan saya hari ini sebagai presiden mahasiswa atau ketua BEM Universitas Esa Unggul, kebetulan saya kuliah di Esa Unggul. Jadi manfaatnya ya tadi ketika saya masuk organisasi dalam hal ini PMR, belajar adik-adik pasti belajar yang namanya organisasi, belajar jadi panitia pelaksana suatu kegiatan. Nah, di situ banyak ilmu-ilmu yang hari ini mungkin kakak terapin, itu dapatnya dari dulu waktu kakak lagi PMR gitu. Tentang gimana sih cara memimpin orang lain, gimana sih cara bicara di depan umum yang baik, bagaimana cara memanage suatu kegiatan. Nah, ilmu-ilmu itu yang bisa kita dapetin dari salah satu dari PMR yang saya sudah ikuti dari SD kayak gitu. Kemudian menambah jaringan atau relasi pertemanan. Nah, seperti hari ini nih kita ada webinar. Ini teman-teman harus bisa saling kenal nih satu sama lain. Siapa tahu nanti bisa kalau mau ada kegiatan, kalau ada butuh satu hal, bisa nih minta bantuan dari teman-teman yang ada di sini juga. Jadi itu manfaatnya besar banget, khususnya untuk menambah relasi, untuk menambah soft skill dari diri kita, gitu kurang lebih. Oke Kak, kan tadi kakak udah sempat bilang nih Kak, kalau kakak itu dulunya adalah koordinator Forpis dari Forpis DKI Jakarta ya Kak? Betul, Forpis DKI. Nah, bisa diceritain nih Kak, sebenarnya mungkin di sini ada mula atau madya atau bahkan wira yang belum tahu nih sebenarnya Forpis itu apa sih? Cuman mungkin dengar Forpis, sebenarnya Forpis itu apa sih? Terus manfaat kita ikut Forpis apa? Terus bagaimana kinerjanya anak Forpis tuh kayak gimana sih? Siap. Nah, berawal tadi basic saya di PMR, suka organisasi, kemudian suka manage sesuatu, makanya akhirnya
saya ada di Forpis. Forpis itu apa? Forpis itu adalah Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Nah, Forpis sendiri dibagi menjadi 3 jenjang. Secara garis besarnya atau simpelnya, teman-teman, Forpis itu yang bakal mengurusi anak-anak PMR nih, gitu. Anak-anak PMR punya terhimpun di dalam satu namanya Forpis, itu pengurusnya ibaratnya seperti itu. Tugasnya apa? Gambarannya, tugasnya Forpis itu adalah menampung aspirasi teman-teman PMR untuk bisa diaudiensikan, bisa dikoordinasikan dengan pengurus-pengurus sesuai dengan tingkatan. Misalnya kalau kakak ada di pengurus DKI, Forpis daerah waktu itu. Jadi Provinsi DKI Jakarta, kita berkoordinasi dengan Forum Relawan DKI Jakarta, kemudian kita berkoordinasi dengan PMI DKI Jakarta. Mengenai apa? Mengenai banyak hal yang berhubungan tentang PMR. Misalnya, gimana nih cara menanggulangi teman-teman yang kok makin dikit ya PMR, minatnya makin hari makin sedikit. Nah, itu coba kita diskusikan seperti itu. Nah, sejarahnya Forpis itu sendiri, sebenarnya di Indonesia sendiri itu ada tahun 2007. Forpis secara nasional ya. Jadi ada 3 tingkatan ya teman-teman. Ada Forum Remaja, ada Forpis tingkat cabang, itu ketuanya disebutnya namanya Korcap, kemudian Forum Forpis itu sendiri yang tingkat provinsi, itu disebutnya koordinator daerah, saya kebetulan ada di situ, dan yang ketiga ada yang namanya tingkatan nasional, Forpis nasional disebutnya Presiden Remaja atau Presja. Nah, untuk yang pertama itu namanya Kadoras, itu dari PMI daerah Sulawesi Barat, kayak gitu. Sampai dengan hari ini berjalan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kemudian, apa sih manfaatnya ikut Forpis? Kalau teman-teman suka yang namanya organisasi, manajemen organisasi, teman-teman bisa nih bantu teman-teman PMR yang lain untuk tadi mengaspirasikan apa yang jadi keluh kesah teman-teman PMR di berbagai wilayah tadi itu sendiri. Kalau saya mungkin memegang berarti ada 6 cabang. Jadi seluruh DKI Jakarta ada 6 cabang, ada dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, dan Kepulauan Seribu, seperti itu. Jadi menyalurkan dan mengkoordinir aspirasi dari teman-teman baik dari Mula, Madya maupun Wira. Seperti itu, Kak. Oke, makasih Kak Fendi udah ngejelasin tentang Forpis nih buat teman-teman semuanya yang mungkin belum familiar nih soal Forpis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke narasumber selanjutnya, itu ada Kak Hilda. Halo Kak Hilda. Makasih ya Kak Fendi. Iya, sama-sama Kak Tata. Untuk Kak Hilda, halo Kak Hilda. Ya, halo. Ya, gimana? Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah baik, Kak. Kak Hilda sendiri gimana kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah. Kak Hilda pengenalin dulu nih, Kak Hilda. Oke, aku perkenalan dulu ya. Namaku Hilda. Saya sebagai seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Ini kedengeran jelas kan ya suaranya ya? Jelas, Kak. Ya, oke. Asal SMP-nya itu dari SMP. Terus di Kemayoran, Jakarta. Bukan di SMP 5. 1 Jakarta. Terus SMA-nya dari SMA 4. Agak putus-putus nih, Kak. Maaf, bisa diulang lagi, ya? Kak? Iya, agak putus-putus ya, Kak. Oke. Aku SMP-nya dari SMP 5. SMP 5 Jakarta. Lalu SMA-nya dari SMA 4. SMA 4 Jakarta juga. Saya mulai masuk PMR itu mulai SMA. Karena dulu waktu SMP nggak tertarik. Terus setelah SMA itu dari anggota
PMR direkrut masuk untuk ikut pelatihan KSR di PMI. Sama pernah jadi anggota Forpis yang pertama di Jakarta. Wah, kakak anggota Forpis pertama di Jakarta, Kak. Iya. Senior aku nih berarti. Iya. Jadi aku anggota Forpis percobaan. Hebat loh, Kak, jadi anggota Forpis pertama di Jakarta. Keren-keren. Ya, dulu tuh yang ngurus masih Kak Herman, kalau nggak salah. Ya, Kak Herman. Karena kan nama aku Zelda Herman, jadi ingatnya Kak Herman doang. Dia dari PMI DKI. Iya, Kak. Kan kakak profesinya dokter nih, Kak. Berprofesi sebagai dokter ya, Kak? Iya, betul. Iya. Nah, ngomong soal dokter nih kan, kita sekarang lagi di masa pandemi ini nih masih banyak teman-teman mungkin yang masih kurang peka nih, Kak, terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kira-kira kakak bisa jelasin nggak, Kak? Atau misalkan bisa sharing tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini, Kak? Terutama buat teman-teman kita nih yang sekarang lagi masa pandemi, yang kurang aware nih atau kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Oke, gini kan kalau ini kan sekarang kita lagi masa pandemi ya. Jadi yang dibutuhkan adalah cuci tangan, terus pakai masker sama social distancing. Social distancingnya minimal itu 1 meter. Kenapa minimal 1 meter? Karena udah dilakukan uji coba di Jepang sih awalnya pakai kamera mikro gitu. Jadi dalam jarak orang berbicara itu dia mikropartikelnya bisa loncat tuh sejauh mana gitu secara mikro. Nah itu minimal 1 meter. Itu bicara loh, gimana batuk ya kan. Jadi diusahain 2 meter sih, 2 meter tapi minimal 1 meter. Terus yang perlu kalian tahu juga adalah, ya mungkin udah pada tahu ya sebelumnya, cuci tangan 6 langkah, itu bagaimana caranya. Tapi nggak masalah, ini kita ulang lagi. Sebelumnya udah pada tahu belum nih cara cuci tangan? Halo? Ya, ini langsung dipraktekin aja ya. Oke, Kak. Boleh dipraktekin, Kak. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih salah nih praktek cuci tangannya. Cuman dibasuh pakai air aja, bis sudah selesai. Oke. Yang terpenting adalah kalau cuci tangan itu harus pakai sabun ya. Karena kapsul virus dari coronavirus itu dia bisa pecah kalau pakai sabun. Jadi apapun jenis sabunnya, nggak mesti yang antibakterial, itu bisa dipakai. Mau pakai sabun cuci piring kek atau sabun colek juga nggak masalah. Tapi bahayanya itu kalau sabun cuci piring sama sabun colek itu bisa bikin tangan kalian kering. Jadi kalau menurut dari WHO, kita coba aja ya. Ini aku pakai misalnya pakai cat. Nah, ya ini anggap aja tangan aku nggak pakai gloves. Anggap aja bahwa tangan aku bebas dari segala macam, entah cincin, entah apa namanya, jam ataupun gelang. Jadi udah dibilas pakai air, lalu diambil sabunnya, baru digosok ini di telapaknya. Ya, digosok. Udah. Terus udah di telapak tangan, terus di punggung tangan. Kenapa sih WHO tuh nyuruhnya 6 langkah? Karena biar
semua area tangan itu biar terpapar sama sabun. Oke, ini kan udah ya punggung tangan. Nah, terus sela-sela jari, baru apa namanya nih? Sela-sela jari yang bagian bawah sini, biar kena sabun semua. Setelah itu, bagian jempol kan ini jempol belum kena nih, ya kan? Aku sengaja pakai yang berwarna biar kalian ngerti. Diam. Dah, terus caranya gini, jempolnya ke arah tangan. Oke. Setelah itu, kukunya. Udah selesai. Jadi semua terpapar kan sama sabun. Setelah itu, boleh dibilas. Itu kalau cara cuci tangan yang baik. Jadi jangan asal pakai air, terus buru-buru pakai sabun, ya itu nggak bakalan ngilangin kapsulnya si coronavirus. Gitu. Gitu, Kak. Wah, jadi kita penting banget ya Kak, cuci tangan harus pakai sabun ya Kak. Tapi kalau nggak pakai sabun pun pakai hand sanitizer bisa. Yang penting dia mengandung alkohol atau klorin lah paling tidak. Jadi kalau mau beli hand sanitizer jangan sembarangan lihat komposisinya. Gitu. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan kalian mungkin lagi di luar yang nggak tersedia air bersih atau misalkan sabun cuci tangan, kalian bisa bawa hand sanitizer di tas kalian atau selama perpergian bisa pakai hand sanitizer nih teman-teman. Ya, caranya juga sama kayak pakai sabun tadi. Jadi semua lapisan tangan kalian ini bisa terpapar sama cairan itu. Sama aku mau ngasih tahu nih cara pakai masker, terutama ini surgical mask. Surgical mask ini yang warnanya hijau, mungkin kalian kan udah sering lihat ya, hijau putih. Nih. Jadi pernah waktu itu ada berita hoax yang bilang kalau bagian hijau ini dipakai buat orang sakit dan bagian yang putih ini dipakai oleh orang sehat. Itu salah ya, jangan diikutin, itu salah. Aku dulu yang juga pernah sih kayak gitu. Iya, dulu pernah karena ada yang bilang kalau misalkan yang hijau itu hanya untuk orang sakit, jadi tidak menyebarkan kuman ke teman-teman yang sehat. Nah, terus kalau pakai yang putih buat nandain bahwa dia tuh sehat gitu. Ternyata salah ya, Kak? Ya, oke. Nanti aku jelasin ya kenapa itu salah. Karena kalau pakainya terbalik, manfaatnya justru nggak dapet. Gitu. Kecuali kalau kalian pakai masker yang bahan ya atau kain yang dibuat sendiri gitu. Tapi kalau surgical mask, kalian harus benar makainya. Yang bagian ada kawatnya ini untuk yang ada di atas. Ini buat hidung ya, biar bisa nekuk ikutin di hidungnya. Nah, yang benar adalah mau kamu sehat ataupun kamu sakit, bagian yang berwarna, biasanya kan ada yang warnanya pink, biru, atau hijau. Pokoknya bagian yang berwarna itu di depan. Ya. Nah, bagian yang warna putih ini di belakang. Mau kamu sehat ataupun sakit. Kenapa? Nah, jadi kalau jadi ini surgical mask, dia tuh ada 3 lapisan. Ini lapisan dalam, lapisan tengah, ada nih di dalamnya sini. Ya, sama lapisan luar ini yang berwarna. Kalau yang warna putih, ini lapisan dalam yang nempel sama kulit. Jadi, dia bahannya lebih lembut daripada yang lapisan luar. Lapisan luar ini bahannya dia lebih kasar. Nah, kalau lapisan yang lembut ini kena kulit muka kalian,
itu nggak bikin iritasi. Ya, kecuali kalau emang ada yang alergi sama masker, tetap bisa bikin gatal. Tapi yang jelas bagian dalam ini bagian yang paling lembut. Terus di dalamnya ini, oh iya, ini kan ada lipatan nih. Ini bukan sembarang lipatan ya. Lipatan ke atas ini fungsinya tuh buat nampung apa namanya, air liur atau ludah yang keluar pada saat kalian bicara, bersin ataupun batuk. Ini fungsinya nampung. Makanya dia ke atas apa namanya, lipatannya. Ya, ngerti kan? Nah, di dalam lapisan yang warnanya putih ini ada kayak spons. Bahannya kayak spons gitu. Fungsinya dia buat nyaring apa namanya, partikel-partikel kecil lah. Ya, masuk air liur yang keluar lewat saat kalian bicara ataupun batuk ataupun bersin. Kan partikel-partikel itu kalau kalian sakit itu kan jadinya bisa nularin ke orang gitu. Nah, terus yang bagian yang berwarna ini adalah bagian luar. Dia teksturnya lebih kasar daripada yang bagian dalam. Jadi bayangin aja kalau kalian pakai ini yang berwarna untuk di dalam begini. Itu pasti kulit kalian jadi iritasi. Ya, jadi nggak ada manfaatnya. Nah, fungsinya adalah kenapa dia kasar gini? Dia buat menghalau, yaitu misalnya kalian berbicara sama orang, air liur orang, partikelnya kena ke sini. Nah, ini bisa buat proteksi. Ya. Terus kenapa dia lipatannya ke bawah? Ya, jadi buat memproteksi itu. Karena kalau kena debu pun dia jadinya ke bawah gitu kan. Udah sih, itu aja, sama cara pakainya yang benar. Kan tadi udah cuci tangan, jadi kalian safe untuk megang begini nggak masalah. Tapi kalau buat pakai, tetap ya yang dipegang talinya, terus baru dipasang di ini, di telinga. Terus kalau udah terpasang, ini apa namanya, yang bagian kawat disesuaikan sama bentuk wajah kalian. Ini bentuknya yang ini. Ya, ini kawatnya. Oke, anggap aja ini sama ya. Ini kawatnya disesuaikan sama bentuk wajah kalian. Nah, terus kan ini kan ada begini ya. Nah, ini ditarik ke bawah sampai dagu. Ya. Ditarik ke bawah sampai dagu. Terus, kapan sih kalian pakai masker itu? Sampai berapa lama? Apakah sampai 24 jam nggak dilepas-lepas? Salah. Jadi kalau penggunaan masker ini bagusnya adalah kalian pakai maksimal tuh 4 jam. Karena kalau semakin lama kalian pakai masker, bakteri yang ada di sini justru jadi berkembang biak kalau lebih dari 4 jam. Gitu. Udah sih, itu aja. Ada lagi kira-kira? Makasih ya Kak Hilda. Halo Kak Hilda. Ya, makasih ya Kak udah ngejelasin penjelasan tadi dari cuci tangan, terus cara penggunaan masker yang benar. Ya, semoga setelah aku demonstrasikan, anak-anak yang dari SD, SMP, ataupun SMA ngerti. Dan kalaupun kan kalian sudah paham nih, sudah lihat sudah dengar penjelasan dari aku. Paling tidak kalau kalian ngelihat temennya ada yang salah, mungkin bisa dikoreksi gitu. Jadi bisa diajarkan ke apa ya, ke jalan yang benar.
Siap Kak, siap Kak. Oke, terima kasih ya Kak Hilda. Ya, sama-sama. Makasih. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke sesinya Kak Eko. Untuk nanti tanya jawab, setelah sesinya Kak Eko ya. Ini yang ngedain yang ini KPP yang ini. Halo untuk Kak Eko. Ya. Halo Kak Eco. Halo. Tetap manggilnya Kak Eco ya? Iya, biar. Oke. Halo Kak Eko. Halo semuanya. Hai. Ini buat teman-teman nih yang mungkin ada yang Sehat-sehat ya semuanya. nih sama Kak Eko nih. Soalnya dia famous banget ya. nih. Saya tetap pakai masker ya. Karena lagi di area publik. Iya Kak. Oke. Apa nih? Sebenarnya pengenalan dulu nih. Sebenarnya Kak Eko ini siapa? Terus Oke. Perkenalan diri dulu ya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Winarto. Ya, saya Eko Winarto. Panggil aja Kak Eko. Saya KSR, Korps Sukarela PMI Kota Jakarta Pusat, Angkatan 10. Terus saya sekarang bekerja di rumah sakit. Terus apa lagi? Udah aktivitasnya paling kerja dan kegiatan kepalang merahan untuk saat ini. Dan kemarin kebetulan dipercaya sebagai koordinator Forum Relawan PMI DKI Jakarta. Itu. Terus PMR-nya kapan? PMR-nya pas di SMP. Saya di sekolah di SMP 1 Jakarta. Terus ikut PMR di sana. Kenapa ikut PMR? Karena pertama diiming-imingi itu jaga kesehatan di sana negara. Wah, kan keren tuh kan. Diiming-imingi jadi tim kesehatan di sana negara. Dan kebetulan terwujud dan menyenangkan sekali sih. Dari situ baru ternyata tuh PMR itu banyak banget kegiatannya selain itu gitu, dan sampai sekarang akhirnya menggeluti gitu. Seneng sih. Apalagi udah itu perkenalannya. Iya, teman-teman, kebetulan si Kak Eko ini sebetulnya senior SMP sebenarnya, dan pelatih juga sebenarnya. Ya, fasilitator ya. Fasilitator sih lebih tepatnya, fasilitator aku. Iya. Dan kebetulan kita sama-sama di SMP yang sama. Cuman beda angkatan aja. Oh, beda angkatan. Dia lebih tua. Saya lebih tua kayaknya. Itu sih perkenalannya. Mudah-mudahan teman-teman adik-adik semua bisa mengembangkan kegiatannya di Palang Merah Indonesia. Palang Merah Remaja, PMR. Itu apa lagi, Kak? Iya, Kak. Tadi kan kita tadi udah ngebahas tentang PMR nih dari Kak Dila, terus peran PMR di masa pandemi, terus ada juga dari Kak Fendi tadi pengenalan tentang Korpis, kemudian dari Kak Hilda juga cara perilaku hidup bersih dan sehat, terus cara mencuci tangan, yang benar kayak gimana sih, terus cara penggunaan masker, mungkin masih ada yang salah. Nah, sekarang nih, buat Kak Eko nih, kan ngomong-ngomong, sekarang kan kita lagi di masa pandemi nih, terutama kan kakak kerjanya nih di rumah sakit ya, rumah sakit jiwa. Di rumah sakit. Gila. Kakak pernah ngerasain gitu Kak, tetangga atau mungkin kerabat yang dijemput pakai mobil ambulan karena terkena COVID gitu Kak. Terus gimana sih Kak cara penanganannya gitu, biar nggak mungkin ada teman-teman yang panik atau gimana gitu Kak? Aku kirim beberapa slide ya sebenarnya. Boleh ditayangin nggak tuh? Oke, sebentar. Aku kirim beberapa slide. Nah ini aku mau ajak adik-adik PMR semua untuk bergabung sama ini deh, bukan project ya sebenarnya, ini kemarin aja sih bikin iseng-iseng dan kayaknya bakal jadi hal yang menarik buat adik-adik PMR semua, mulai-mula sama dia Wira gitu.
Oke, first aid, first protection. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan pertolongan pertama sendiri dan untuk diri sendiri dulu dan memproteksi diri sendiri dulu. Kalau aku pikir itu ya, karena kebetulan rumah sakit yang sekarang aku kerja itu rumah sakit rujukan COVID sekarang. Selain rumah sakit khusus jiwa dan sekarang menjadi rujukan khusus COVID. Jadi sebenarnya banyak banget nih pasien-pasien yang sebenarnya dia bisa survive, bisa apa ya? Bisa lebih kuat menghadapi pandemi ini. Oke, lanjut Kak. Slide-nya dilanjut. Nah, aku mau nanya dulu sama teman-teman semua nih yang ada di sini nih. Kalau dilihat kabarnya dari poin 1 sampai poin 4, adik-adik semua, teman-teman semua ada di mana nih sekarang? Coba di chat. Ayo teman-teman bisa langsung di chat di kolom. Chat. Berapa poinnya? Lagi poin 1 lagi sedih, lagi 2 lagi biasa aja gitu. Lagi ada 4, ada 3 di rumah Kak. Lagi senang, oke. Wah banyak nih lagi pada senang semua. Ada yang 2, oke. Wih rata-rata 4 nih Kak. 4 ya rata-rata ya, keren banget nih. Ada yang 1, oke, nggak apa-apa ya. Lagi galau mungkin Kak malam minggu. Oke. Keren banget. Woi, 99 nggak ada dong. Itu kan cuma ada 3. Ada yang 0. Kok 0 sih? Gak ada perasaan dong berarti ya. Ini baper sekali gitu. Oke. Lanjut Kak ke slide 2. Oke, makasih adik-adik semua. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, apapun itu hasilnya, teman-teman semua sudah sekarang lagi merasa seperti apa nih? Wah, gitu kan. Perasaan teman-teman sekarang nih gitu. Tapi pada intinya adalah it's okay, not be okay. Maksudnya sebelum Kak, oke. It's okay. Semuanya tuh nggak ada masalah. Kalaupun kamu punya masalah itu sebenarnya nggak ada masalah. Oke, buat kita tuh oke aja. Oke ya, it's okay. But kalau dalam kondisi kamu lagi sedih ya it's okay, nggak apa-apa. Nikmatin aja sedihnya. Gitu. I'm not okay, it's okay. Gitu. Jadi sesimpel itu. Ya, buat yang nomor 1 tuh it's okay, kamu lagi sedih, it's okay, nggak apa-apa. Buat yang nomor 4 nggak apa-apa juga, kamu lagi seneng banget gitu, it's okay. Gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya perasaan itu ya harus dinikmati gitu. Walaupun dalam keadaan sedih, senang, atau biasa aja, atau lagi datar, atau lagi flat, ya nikmati itu proses namanya. Gitu. It's okay ya semuanya ya. It's okay not to be okay. Ini waktu pas search di Google, ternyata ini film Korea. Aduh. Ini film Korea pas di search di Google. It's okay not be okay. Bisa di search ya. Suka drakor nih langsung kayak. Iya, suka drakor nih film Korea sih. Oke, lanjut Kak. Slide berikutnya. Oke. Nih, Kakak juga mau tanya nih, apa sih pendapat kamu tentang gambar yang ada di situ tuh? Itu kan kelihatan senyum semua kan tuh ya? Tuh. Apa sih pendapat kamu tentang itu? Film azab. Film azab. Oke. Serem apa nih? Oh, HP kemanasan nih casnya? Ya. Drakor. Nah, sebenarnya kadang kita ngerasa bisa senyum, tapi dalam otak kita tuh lagi kerja keras buat membuat hati kita tuh jadi senyum lagi gitu. Padahal otak kita tuh lagi capek banget, terus kepikiran kalau misalnya kemarin ada beberapa kasus yang ketakutan kalau ngelihat ambulan dan pakai baju lengkap yang hazard itu, ketakutan ini kenapa lagi gitu kan. Nah, kadang terus kita juga suka senyum di depan, yaudah senyum aja ntar berikutnya ya udah usaha lagi gitu. Nah, beberapa kasus yang saat ini memang ada beberapa yang kemarin tetangganya diambil nih sama tim yang COVID buat di COVID gitu kan. Nah itu membuat kita jadi ketakutan gitu. Kadang kita ngerasa
ngelihat orang yang datang ke rumah kita jadi merasa cemas gitu kan. Terus ada yang ketika pada saat ada ambulan, bunyi sirine ambulan aja jadi kayak takut gitu. Nah itu mungkin ada beberapa yang mengalami itu di masa-masa pandemi ini karena memang hilir mudik ambulan sangat sering ya, apalagi di area-area yang zonanya zona merah, terutama di Jakarta. Banyak nih yang di Jakarta nih. Gitu. Nah ini kadang kita suka ngerasa ya udah senyumin aja, tapi dalam otak kita mikir gitu kan. Dalam otak kita tuh ngerasa ketakutan, ngerasa cemas, ngerasa jadi akhirnya nggak bisa tidur, gangguan tidur gitu. Nah, slide selanjutnya Kak. Nah, teman-teman itu ada di fase yang dimana ngerasa zona takut. Ini apapun ya, misalnya dalam segi bencana ya, bencana. Nah, teman-teman ini ada di mana di zona di mana zona itu kita namain zona takut. Nah, zona takut ini apa biasanya? Mudah marah, merasa curiga, makanya tadi tuh kan takut terhadap orang asing. Misalnya tadi kayak misalnya suara sirine ambulan datang gitu kan, itu udah takut, nggak mau ngelihat masuk ke kamar gitu kan, gangguan tidur dan pada intinya sekarang jadi imunnya jadi malah lemah gitu. Imunnya jadi padahal sebenarnya kita butuh imun yang kuat buat melindungi diri kita di masa pandemi ini gitu. Jadi perlu banget ini teman-teman adik-adik semua tahu masalah ini gitu. Mungkin ada yang ngerasain juga kayak gini. Ada yang ngerasain juga hal-hal seperti ini gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau kita bilang adanya it's okay lah. It's okay. Semuanya itu fase di mana fase awal. Dan itu wajar nggak sih? Ya wajar. Karena itu masih di fase awal. Kayak misalnya kita gini deh, diputusin pacar terus kita nangis gitu kan. Ya wajar kan? Kalau diputusin pacar terus nangis gitu kan wajar. Atau misalnya yang lebih simpel, nggak dikasih jajan sama orang tua terus marah-marah gitu, atau mungkin macet, dalam kondisi macet terus kita marah-marah, ya itu dalam kondisi yang memang pada saatnya kondisinya tidak normal tapi reaksinya reaksi normal, marah misalnya gitu. Nah, itu reaksi normal, tapi itu wajar nggak sih? Masih dalam konteks yang wajar kalau memang diawali hanya baru awal gitu dan bukan terus menerus gitu. Nah sebenarnya ada 3 fase nih yang akan kamu lewati. Apa aja sih? Nah itu yang pertama adalah zona takut. Nah kakak mau nanya lagi teman-teman nih, ngerasain nggak dalam masa pandemi ini ngerasain hal-hal yang seperti ini, susah tidur, gangguan tidur, terus melemah imunnya, jadi sering sakit gitu. Selalu Kak. Oh kamu Tiara nih, Bu Tiara selalu Kak gitu. Susah tidur. Emang tidurnya malam ya. Gitu. Oke. Terus slide berikutnya Kak. Selalu Kak. Oke. Nah, slide berikutnya nih, 2 zona berikutnya ada zona belajar dan zona bertumbuh. Sebenarnya zona belajar itu adalah zona gimana kamu bisa mengatasi ini, dan bertumbuh akhirnya bisa jadi survive, bisa akhirnya ya udah biasa lagi, ya udah aktivitas lagi gitu. Tapi sebenarnya gimana sih caranya mengatasi itu semua gitu. Ketika kamu trauma sama bencana, ketika kalian trauma sama pandemi, sama mungkin kita nggak tahu ya, ada keluarga yang kena, atau kita harus bagaimana gitu sebagai anak-anak PMR ya. Nah itu tadi jadi pada curhat semuanya ya. Oke, intinya cuman slide selanjutnya deh Kak. Nah ini terakhir nih, slide selanjutnya boleh? Ya, oke. Intinya ada sebenarnya dari semua itu kita butuh apa sih? Kita butuh 2 kegiatan ini sebenarnya. Sharing, cerita, dan lakukan hal positif yang kamu suka. Apa aja sih sharing itu? Sharing ke siapa sih? Sebenarnya disarankan adalah sharing ke orang tua. Karena orang tua yang paling dekat sama kalian sekarang nih. Karena yang sekolah di rumah aja gitu kan. Atau biasanya sharing sama teman-teman sebayanya. Itu wajib. Kalau misalnya lagi, Kak aku takut kenapa? Oh lihat ambulan tadi, tetanggaku dibawa sama ambulan pakai baju lengkap gitu sebagainya. Aku takut, ya udah ceritain aja itu sama orang tua.
karena perlu diceritain sama orang tua. Sama siapa? Sama mama, sama papa, boleh cerita sama orang tua. Atau yang punya kakak sama kakaknya, atau yang punya adik sama adiknya gitu kan. Terus atau ngelakuin hal-hal positif yang kamu suka. Misalnya apa? Olahraga apa yang biasa di rumah ya? Angkat, kalau kakak sih di rumah biasanya angkat beban gitu. Push up, gitu, olahraga jogging kecil gitu. Yang tetap pada kesiapan protokolnya gitu. Nah, buat adik-adik nih, Mula, Madia, Wira gitu, apa sih yang bisa dilakukan kalau misalnya gitu, kamu tetangganya ada yang istilahnya dibawa dengan ambulan pada saat masa-masa pandemi ini gitu. Ya, kalau kamu merasa takut, kamu harus bicara, ungkapkan itu ke orang tua, ke adik atau kakak, salurkan istilahnya. Aku takut nih, aku nggak bisa tidur gitu. Sampaikan gitu. Dan itu bisa jadi pengobat kamu, pengobat kalian semua untuk lebih plong lagi gitu. Ini bisa dilakukan di semua kasus ya, misalnya kayak terjadi bencana apapun itu ya, kebakaran atau banjir, nanti akan dijelaskan sama kakak-kakak Save the Children nih melalui aplikasinya gitu. Nanti bakal diceritain itu. Itu expertnya kakak-kakak Save the Children di aplikasinya itu. Itu sih. Itu aja dari kakak. Nanti kalau misalnya mau nanya silakan. Kakak akan sangat bersenang hati menjawabnya. Oke. Makasih loh Kak. Iya. Untuk ngebahas tentang cara mengatur emosi yang baik tuh gimana. It's okay to not be okay ya Kak tadi. Halo? Iya? Iya tadi sesuai yang tadi Kakak bilang ya, it's okay to not to be okay. Oke. Yap. Ya oke. Tadi kan kita udah dengar nih penjelasan dari Kak Fendi mengenai Fortis, terus dari Kak Hilda mengenai penerapan PHBS selama masa pandemi ini. Kemudian dari Kak Eko bagaimana menangani dan mengatur emosi yang dirasakan. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang ya. Untuk 2 orang. Boleh random, boleh untuk Kak Fendi, boleh untuk Kak Hilda, untuk Kak Eko juga boleh. Dah, selesai gue. Cara menangkan rasa takut gimana? Berdoa kepada Allah. Langsung tak? Banyak nih Kak yang nanya nih, padahal kita cuma buka 2 doang nih. Ada banyak nih, coba aku pilih dulu ya. Ini dari Shelin Monaco dari SMK 19. Shelin dari SMK 19 ingin bertanya nih kepada Kak Hilda, apakah masker yang suka dijual di jalan itu aman dan higienis? Terima kasih Kak. Untuk Kak Hilda? Ya, halo. Halo Kak. Aku jawab dulu ya. Ada satu lagi. Halo. Halo ya Kak. Ya, aku jawab aja dulu ya. Ya Kak. Oke. Kalau untuk sebenarnya mau beli masker dimanapun itu nggak masalah. Cuma yang perlu diperhatikan adalah habis kamu beli masker, terutama masker yang kain ya, karena kalau masker yang seperti ini, kelihatan nggak sih videonya? Terutama masker yang kain. Kalau masker yang kayak gini sih nggak perlu kamu cuci lagi. Tapi kalau masker kain itu sih wajib dicuci dulu pakai sabun, terus dikeringin, terus melalui pemanasan seperti digosok. Intinya sih itu. Terus baru boleh dipakai.
Oh iya, sama aku tadi belum jelasin tentang cara buka masker. Ya, kan biasanya kalian buka begini aja ya, terus dipegang ininya. Ini tuh bagian depan sini nggak boleh dipegang kalau udah selesai dipakai. Jadi, kalian kalau udah pakai masker, ini pakai masker, ini maskernya yang kayak gini soalnya. Ini kalau kalian udah pakai masker, yang dipegang tuh talinya dibuka gini. Udah begini, terus dibuang ke tempat sampah. Bagian depan ini nggak usah dipegang lagi, ya. Jadi kalau tadi sesuai dengan pertanyaannya tadi sudah aku jawab ya, boleh dibeli di mana aja. Kalau masalah manfaat atau enggak, sebenarnya lebih bagus dibanding masker yang bahannya kayak spons tuh, itu kan dia cuma bisa buat memfilter debu. Kalau untuk virus, bagusnya sih yang kain. Yang gimana ya? Pokoknya yang kain. Yang bahannya seperti ini juga nggak masalah. Dibanding kalau yang spons, itu dia cuma bisa menangkal partikel debu, jadi partikel yang lebih besar. Jadi kalau virus atau bakteri itu agak kurang ya, karena dia akurasinya cuma 7% kalau yang bentuknya kayak spons tipis gitu. Kalau pakai yang bahan itu bisa sampai 80%. Gitu. Ada lagi nggak? Sudah Kak, itu tadi pertanyaan untuk Kak Hilda. Makasih ya Kak udah dijawab. Ya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk Kak Eko nih. Ada yang nanya dari Dina Sahara. Dari SMP 38. Ada yang nanya nih Kak Eko, bagaimana cara menghadapi rasa takut terhadap COVID-19 nih Kak? Jadi gimana caranya kita menghadapi rasa takut kita terhadap COVID-19 Kak? Untuk Kak Eko. Halo Kak Eko. Ya, halo. Halo Lu. Halo Kak Eko. Ya. Oh gimana? Tadi lupa. Boleh diulang lagi, Kak? Oke, tadi ada yang tanya dari Dina Sara dari SMP 38. Gimana cara menghadapi takut terhadap COVID? Takut terhadap COVID ya? Kan ya, menghadapi rasa takut terhadap COVID-19. Oke. Kan tadi kita udah balas nih, kalau kamu punya rasa takut, it's okay, nggak ada masalah sama rasa takut, karena emang itu wajar sekali gitu, dan itu memang sangat manusiawi gitu. Dan bagaimana sebenarnya kita mengelola rasa takutnya itu gitu. Mengelola rasa takutnya biar takutnya tidak berlebihan, tidak menjadikan kalian susah tidur gitu. Nah itu dikelola. Caranya ngelola gimana tadi? Ya kamu harus punya teman bercerita. Salah satunya itu ya. Salah satunya teman bercerita, baik orang tua atau keluarga atau mungkin teman sebaya kamu, teman-teman UMR. Itu bisa seperti itu. Atau kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan kalau misalnya wanita nih di rumah bantuin mamanya masak. Gitu. Itu bisa seperti itu. Ini apa nih pakaiannya? Ya. Seperti itu. Itu sih Kak Tata. Nanti saya jawabin via teks ya yang belum kejawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan saya. Ya. Oke, tuh nanti teman-teman yang belum dijawab bisa dijawab via teks oleh Kak Eko. Tuh Kak Eko, makasih ya Kak udah dijelasin tadi, udah dijawab pertanyaannya. Halo. Halo, makasih untuk Kak Hilda, untuk Kak Eko, untuk Kak Fendi yang udah menjelaskan tadi tentang mulai dari
pengenalan 4Ps, terus mengenai penerapan PHBS di masa pandemi dengan cara menggunakan masker atau cara mencuci tangan. Terus dari Kak Eko juga tadi bagaimana menangani dan mengatur emosi yang kita rasakan, terutama di masa COVID-19 ini. Terima kasih ya untuk Kak Hilda, Kak Eko, dan Kak Fendi. Nah, kita lanjut nih. Kita kan tadi udah bahas nih tentang COVID, tapi sebenarnya yang kita tahu kan COVID ini kan termasuk bencana nih teman-teman. Bencana itu nggak cuman kayak sekarang ini masa pandemi ini COVID-19 tentang virus-virus, tapi di Indonesia juga kemarin kan terjadi banjir, ada juga gempa bumi, kebakaran, itu kan juga termasuk bencana. Nah, di sini kita ada aplikasi nih, ngenalin aplikasi yang namanya Bumi Kita. Nah, sebelumnya kan kita udah download nih, teman-teman udah pada download belum aplikasi Bumi Kita? Sudah Kak, sudah. Oh, udah banyak nih yang udah download. Udah sempat buka-buka belum? Nah, kali ini ada Kak Emi yang bakal ngejelasin nih sebenarnya Bumi Kita itu apa sih, terus manfaatnya Bumi Kita itu apa sih. Nah, di sini ada Kak Emi. Halo Kak Emi. Nah, Kak Emi ini dari Save the Children. Halo Kak Emi. Kak Emi. Ya, halo, suaraku kedengaran jelas nggak, Kak Tata? Jelas kok, Kak Emi. Oke, bisa langsung aku mulai aja kalau gitu ya. Halo, selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik PMR Mula, Madya, Wira, kemudian ada kakak-kakak guru pembina juga di sini mungkin, dan kakak-kakak relawan PMI. Nah, salam kenal ya teman-teman semua. Perkenalkan, saya Emi. Saya adalah staf pengurangan risiko bencana di Save the Children. Senang banget nih bisa ketemu adik-adik semua di sini ya. Walaupun hanya lewat virtual aja nih. Semoga adik-adik semua tetap sehat dan selalu semangat ya, walaupun di rumah aja. Nah, tadi yang udah disebutin sama Kak Tata ya. Disebutin sama Kak Tata betapa banyaknya ya ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita nih, karena kita tinggal di negara Indonesia yang teman-teman ketahui itu adalah daerah rawan bencana. Nah, makanya kami nih dari Save the Children nih mengembangkan sebuah aplikasi untuk mencoba menjawab dan mengisi juga gap kebutuhan akan aplikasi edukasi kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko bencana nih yang ramah anak ya. Tadi udah sempat ditanyain sama Kak Tata juga ya, udah pada download tuh belum nih adik-adik aplikasinya? Ada di poster juga ya untuk linknya. Tapi saat ini masih ada hanya di Play Store seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, ini karena mau masuk waktu ini ya zuhur, jadi mungkin aku nggak akan terlalu lama-lama ya untuk menjelaskan. Jadi aplikasi ini sebetulnya mengajak teman semua adik-adik masyarakat, termasuk anak-anak dan anak-anak untuk ancaman di sekitar kita. Jadi supaya gimana sih caranya kita supaya bisa lebih siap siaga? Tadi aku baca di chat nih, ada yang beberapa yang nanya, Kak, kalau ada bencana gimana ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Seperti itu. Terus gimana cara menolong juga, misalnya keluarga atau orang-orang gitu kan. Nah, jadi makanya teman-teman bisa mengkapasitasi diri nih, belajar dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, sebelum nanti aku akan ngejelasin lebih lanjut tentang apa aplikasi ini, fitur-fiturnya ada apa aja, aku ada satu video informasi nih terkait apa itu aplikasi Bumi Kita. Aku share ya sebentar. Kita nonton dulu ya bareng-bareng. 1 menit aja. Oke. Pernah nggak kamu ingin ke suatu tempat tapi ternyata jalannya banjir, terus ada bencana di sekitar tempatmu, tapi bingung mau lapor kemana? Atau kamu ingin tahu lebih banyak tentang bencana, tapi kurang yakin harus mulai dari mana? Tenang, sekarang sudah ada aplikasi Bumi Kita. Dengan peta digital di zona pantau, kamu bisa mendapatkan informasi bencana terkini, sekaligus mengabarkan kejadian bencana di sekitarmu melalui fitur Laporkan Kejadian. Untuk kamu yang ingin
tahu lebih banyak tentang bermacam bencana dan cara menghadapinya, kamu tinggal ke halaman Baca Yuk, lalu tantang dirimu dengan mengikuti kuis interaktif Bagaimana Jika yang seru banget. Kumpulan cerita, foto, atau video seputar bencana dari pengguna bumi kita yang lain pun dapat kamu temukan di fitur Cerita Warga. Jadi kamu bisa belajar dari pengalaman sahabat siaga di seluruh Indonesia. Uniknya lagi, kamu bisa membuat avatar dan karakter kamu sendiri loh. Semakin sering kamu menggunakan bumi kita, maka semakin banyak pula experience point yang kamu dapatkan. Gimana? Lengkap banget kan? Sudah saatnya kita semua turut berpartisipasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh bencana. Download aplikasi Bumi Kita di Google Play Store sekarang. Oke, nah itu tadi dia ya video ada Kak David Jonskap yang ngejelasin, kalau teman-teman pernah ngelihat dia mungkin di layar TV, yang ngejelasin apa sih sebetulnya aplikasi Bumi Kita itu. Oke, nah teman-teman aku akan menunjukkan nih aplikasi Bumi Kita seperti apa. Nanti mungkin aku akan jelasin sedikit tentang apa namanya fitur-fitur yang ada nih. Tapi teman-teman pasti aku yakin banget teman-teman udah bisa eksplorasi sendiri ya aplikasinya ya. Oke, ini aku share dulu. Nah, sambil aku sharing, sambil aku jelaskan juga aplikasi ini, teman-teman, adik-adik kalau ada punya pertanyaan boleh sambil di chat aja ya, di chat box ya. Nanti kita akan coba menjawab bersama-sama setelah aku coba jelasin. Oke, aku share screen dulu ya ini. Jadi tadi kalau udah lihat aplikasi ini tuh terkait edukasi pengurangan risiko bencana. Bentar, aku share screen dulu. Jadi kita semua tuh dapat berperan aktif nih untuk apa namanya meningkatkan pengetahuan sama ketangguhan serta kesiapsiagaan bencana. Nah, di aplikasi ini kalau teman-teman bisa lihat di aplikasinya masing-masing, ini ada 3 fitur utama. Nah, 3 fitur utamanya ini apa aja sih? Bentar ya, aku lagi coba share screen dulu. Nggak bisa. Oke, udah kelihatan belum teman-teman aplikasinya di layar? Sudah, Kak. Oke, sudah kelihatan ya kalau gitu ya. Nah, ini aku mau ngejelasin nih. Ada 3 fitur utama di di aplikasi Bumi Kita ini. Yang pertama ada namanya zona pantau nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di tengah ini di bawah ada lambang apa namanya? Ada lambang teropong ya. Itu kalau diklik nanti akan mengantar teman-teman. Bisa gerak nggak ya aplikasinya? Kelihatan nggak? Sorry, kayaknya crash nih. Aku share ini aja ya, PPT aja nih karena aku nggak bisa share layar HP-ku. Sebentar, mohon maaf nih ada kendala sedikit. Sebentar. Oke, aku share aja ya, karena kayaknya lagi error. Oke. Share screen dulu. Oke, semoga bisa kelihatan ya teman-teman ya di layar ya. Oke. Nah, ini aplikasi Bumi Kita ini ada 3 fitur utama tadi. Aku cepetin. Tadi udah nonton videonya. Pernah nggak kamu? Nah, jadi ada 3 fitur utama nih. Di 3 fitur utama ini ada zona pantau, kemudian zona informasi, dan juga leaderboard. Seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini di halaman yang home screen ini tampilannya seperti ini nih. Kalau teman-teman bisa lihat ada avatar di atas, ada nama kita nanti muncul. Ada notifikasi juga kalau misalkan terjadi gempa. Kemudian ada bagaimana jika dan informasi. Nah, yang pertama kita langsung masuk aja nih ke zona pantau. Jadi kalau zona pantau itu fitur utamanya teman-teman itu bisa melaporkan kejadian bencana ya secara real time atau waktu nyata. Ini misalnya terjadi banjir di suatu daerah terus ingin melaporkan sekarang ada banjir di titik ini seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik tanda plus di kanan bawah, nanti tinggal klik bencana atau titik kerusakan, nanti bisa
memasukkan keterangan, terus judul laporannya apa, kemudian di dalam keterangan itu teman-teman bisa ngasih tahu nih apa sih mungkin bantuan yang mungkin dibutuhkan, mungkin apakah ada jumlah korban dari kejadian bencana ini. Nah, data ini tuh bisa membantu pihak-pihak terkait ya, termasuk juga pemerintah nih untuk bisa langsung respon akan kebutuhan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain titik bencana, teman-teman juga bisa melaporkan potensi bencana nih. Nah, kalau potensi bencana atau titik ancaman, jadi teman-teman adik-adik bisa melaporkan area di daerah area kita tinggal itu mana sih yang mungkin ada ancamankah di sekitar area kita yang harus kita waspadai seperti itu. Kenapa penting sih ini? Nah, ini kalau kalau teman-teman itu memasukkan informasi-informasi ini nanti pastinya akan membantu teman-teman pengguna lainnya ya, kebayang nggak? Nanti misalnya kita jalan-jalan ke suatu daerah yang kita tidak kenali nih, tapi kita nggak tahu di daerah ini sebetulnya rawan bencana apa sih kayak gitu. Nah, bisa langsung cek di aplikasi Bumi kita nih. Makin banyak informasi yang adik-adik masukkan ke sini akan semakin membantu dan memperkaya informasi di aplikasi Bumi kita ini. Itu yang tadi kedua. Nah, adik-adik juga bisa melaporkan misalnya fasilitas publik nih. Jadi adik-adik bisa misalnya ada puskesmas gitu di sekitar rumah. Nah, itu bisa diinformasikan. Jadi misalkan terjadi bencana, kita bisa langsung cek fasilitas publik di daerah itu ada di mana aja kayak gitu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir akan hoax ya atau berita-berita yang tidak benar. Nah, karena di aplikasi Bumi kita ini melalui verifikasi dulu. Jadi adik-adik atau masyarakat yang melaporkan itu tidak langsung sembarang masuk ke dalam aplikasi Bumi kita laporan-laporannya. Jadi ada proses verifikasi dulu, kebenaran akan dicek terlebih dahulu. Jadi ada namanya super admin nih yang akan approve ya, menerima atau mengaccept yang sudah adik-adik submit laporannya. Kayak gitu. Oke, itu tadi zona pantau ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri eksplorasi di aplikasinya. Nah, kalau yang kedua nih ada nih zona informasi nih. Nah, zona informasi ini ada 3 bagian. Yang pertama ada Bacayuk. Nah, di Bacayuk ini ada empat nih ya, ada 4 topik utama ya, ada adaptasi perubahan iklim, ada partisipasi anak, ada pengurangan risiko bencana. Nah, di antara banyaknya isu-isu ini, nanti adik-adik kalau klik ini bisa lebih banyak lagi, ada materi-materi, bahkan video atau PDF ya, bacaan-bacaan yang adik-adik bisa pelajari nih untuk memperkaya pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada bagaimana jika. Nah, kalau di bagaimana jika ini, adik-adik bisa ikut kuis nih, kuis interaktif. Nah, kuisnya ini menarik. Kenapa menarik? Kuisnya ini bentuknya itu skenario. Jadi langkah-langkah apa nih misalnya adik-adik diberikan suatu posisi seperti ini, apa yang sekiranya harus kita lakukan nih. Misalnya ini ada banjir nih. Pertanyaannya beberapa minggu ke depan mulai musim hujan. Dari pengalaman warga setiap tahunnya yang kebanjiran, apa yang harus dilakukan oleh warga yang tinggal di wilayah tersebut? Nanti kita bisa pilih jawaban yang menurut adik-adik lebih tepat untuk dilakukan. Nah, kayak gitu ya. Itu tadi zona informasi. Nanti bisa dicoba, ancamannya ada banyak di sini, ada beberapa, nanti bisa dimainkan. Nah, kemudian yang ketiga di zona informasi ada cerita warga. Nah, adik-adik di sini bisa berbagi cerita nih. Kita bisa menuliskan hal-hal apa yang ingin kita sampaikan nih. Nah, nanti bisa dilihat oleh pengguna-pengguna lainnya. Jadi ini asik banget nih buat menginspirasi ya user dan pengguna. Jadi misalnya pengen cerita hal sesederhana mungkin, misalnya belajar apa hari ini tentang pengurangan risiko bencana, atau gimana adik-adik beradaptasi di rumah ketika sedang bencana pandemi saat ini, seperti itu. Itu hal yang simpel tapi sangat menginspirasi adik-adik lainnya ya. Jadi nanti
kita bisa nge-like nih di sini, bisa nge-like, terus bisa komentar juga. Nanti jadi bisa ngelihat, wah ada teman-teman lain nih yang juga menggunakan aplikasi Bumi Kita dan mereka berbagi cerita. Nanti kita bisa langsung klik tanda love di atas ya. Nah, itu tadi untuk zona informasi. Bisa juga masukkan gambar atau video nih. Nanti teman-teman bisa lihat nih, ada tambah gambar atau video. Kemudian kirim. Untuk cerita ini, ada proses verifikasi dulu. Jadi nanti setelah diverifikasi oleh tim Bumi Kita, nanti baru akan muncul di home screen dan teman-teman lain pengguna bisa lihat cerita yang kita masukkan. Nah, itu tadi zona informasi ya. Nah, kemudian nih yang terakhir, nah ini yang paling ini ya daya tariknya aplikasi Bumi Kita ini nih. Jadi belajar dengan cara yang sangat menyenangkan. Jadi tadi kayaknya aku udah baca di chat juga nih, ada apa? Ada yang bilang udah ranking berapa gitu, 14 gitu. Nah, di sini teman-teman setelah menjalankan misi, ada melaporkan bencana, terus experience point. Nah, itu nanti teman-teman bisa menambah nih poinnya, misalnya ada yang udah 650, ada yang sudah 500, nanti naik terus dan akan naik level nih, akan berubah nih. Jadi avatarnya sebelumnya dari jago kandang, nanti naik terus, nanti sampai yang paling terakhir ada ikonnya ini bisa dilihat nih yang pada pakai apa namanya cape ya, pahlawan ini ya. Nah, itu nanti jadi pahlawan siaga bencana. Nah, kayak gitu sih sebetulnya ini aplikasinya. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut. Nah, ini nanti ada bisa ngelihat identitas akunnya, nanti bisa ngelihat berapa experience point yang teman-teman punya. Terus kemudian bisa dilihat juga di aktivitas saya status laporan adik-adik gitu. Nah, jadi ini penting banget nih ya buat kita untuk bisa mengedukasi diri sendiri terlebih dahulu. Nah, setelah sudah lebih siap, siaga, bisa sharing, bisa mengkapasitasi, dan bisa juga menginspirasi teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin dari saya sekian, nanti bisa langsung di-download ya, langsung di-download aplikasinya di Google Play. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman boleh ya di chat kalau ada pertanyaan-pertanyaan, terus boleh juga nih gimana, kira-kira udah pada siap belum mengedukasi diri dan mengedukasi teman-temannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Kak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Emi. Sama-sama. Ya, untuk teman-teman yang mau sholat dulu karena udah zuhur ya, nggak apa-apa sholat dulu, nanti yang penting handphonenya tetap dinyalain aja. Jadi nggak live dari Zoom-nya. Gitu. Nggak apa-apa, ditinggal aja dulu. Yang penting sholat dulu, kalau emang mau sholat dulu, silahkan sholat dulu. Gitu. Terus, Kak, kita mau ada tanya-jawab nih. Ada yang tanya dari, banyak nih yang nanya nih dari teman-teman semua, dari Mula, Madia, dan Wira nih. Yang mau tanya-tanya soal aplikasi Bumi Kita nih, Kak. Ini yang pertama nih Kak, ada yang tanya dari Nur Hafisyah dari SDN Duri Pulau 08 Pagi. Dia tanya, saya ingin bertanya, apa manfaatnya dengan aplikasi Bumi Kita, Kak? Itu. Halo? Halo, iya. Kedengeran Kak Tata? Jelas Kak, kedengeran. Sorry nih, laptopnya tadi sedikit ngehang nih. Ya, tadi terima kasih dari siapa Kak Tata? Tadi pertanyaannya mohon maaf namanya? Nur Hafisyah. Nur Hafisyah. Iya. Iya, terima kasih Nur Hafisyah atas pertanyaannya ya. Mungkin aku coba bantu jawab. Sebetulnya apa manfaatnya ya untuk menggunakan aplikasi Bumi Kita ini? Tadi aku udah sempat cerita juga dan sudah sempat jelaskan. Yang pertama itu menjadi platform untuk dapat mengkapasitasi diri ya, mengedukasi diri. Karena bayangkan ya, karena ini sekarang kita lagi pandemi dan kita harus di rumah aja. Tapi ancaman itu tetap ada ya di sekitar kita ya, yang tadi Kak Tata bilang bisa terjadi banjir, bisa terjadi
gempa, mungkin longsor, dan kita tidak pernah tahu ya kapan bisa terjadi bencana. Nah, makanya penting banget untuk kita tuh selalu siap siaga dan juga memahami ancaman yang terjadi, terus punya kapasitas, kemudian kerentanan-kerentanan apa yang kita miliki juga, supaya bisa terhindar, bukan terhindar ya, supaya siap siaga kalau memang terjadi bencana, dan bisa selamat dan aman seperti itu, dan meminimalisir risiko-risiko yang terjadi, seperti yang paling parah seperti adanya korban jiwa kayak gitu manfaatnya. Nah, yang kedua tadi data, untuk terkait data tadi kan aku udah jelasin kita bisa masukkan laporan-laporan ya. Nah, laporan-laporan ini akan sangat membantu kita semua nih, karena informasi ini pastinya akan sangat berguna nih untuk dapat dimiliki dan diakses oleh seluruh pihak-pihak terkait, seperti itu. Nah, mungkin itu ya Kak Tata, semoga cukup menjawab. Oke Kak, makasih. Mungkin dari tadi maaf, Nur Hafisha sudah terjawab sama Kak Emi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak, dari Syarifah Berliana. Kak, apakah kita bisa melaporkan titik bahaya lebih dari satu, Kak? Karena saya tinggal di daerah rawan banjir dan titik rawannya banyak, Kak. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Untuk saat ini fiturnya di aplikasi hanya masih berupa titik ya. Titik. Jadi mungkin kalau ada beberapa area titik, adik-adik bisa melaporkannya secara titik terlebih dahulu. Tapi memang ini juga menjadi rencana kami juga ya untuk ke depan ya, karena seperti yang tadi disebutkan ya, area bencana atau area ancaman itu mungkin kan bisa jadi bukan tidak hanya berupa titik aja ya, tapi area ya. Nah, ini mungkin ke depannya ini bisa jadi masukan juga ke kami untuk dilakukan pengembangan ke depan. Jadi nanti bisa melaporkannya berbentuk area, misalnya area banjir kan kayaknya sulit ya kalau kita kasih hanya titik aja ya, mungkin ya areanya mungkin bisa sampai berapa kilometer lebih, seperti itu kan. Nah, ini nanti akan jadi masukan juga untuk kami untuk dilakukan pengembangan selanjutnya. Tapi untuk saat ini adik-adik bisa melaporkannya secara titik terlebih dahulu. Jika memang ada beberapa titik, bisa laporkan beberapa titik. Tidak terbatas kok untuk melaporkan berapa jumlah titiknya. Tapi nanti tetap harus menunggu verifikasi dari admin Bumi Kita. Semoga cukup menjawab ya. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Untuk Syarifah Berliana udah dijawab ya sama Kak Emi pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, 2 pertanyaan lagi nih Kak. Ada yang dari Irwan Hutomo. Bagaimana hubungan antara Bumi Kita dengan mitigasi bencana Kak? Dan yang kedua dari Diah Triana, Kak, kalau kita membuat artikel itu bisa lebih dari 2 kali nggak, Kak? Lalu apakah dapat EXP lagi? Itu, Kak. Nah, itu tadi apa hubungannya? Aku coba jawab dulu. Yang pertama tadi dari siapa, Kak Tata? Mohon maaf. Dari Irwan Hutomo. Dari Irwan Hutomo. Terima kasih Irwan Hutomo atas pertanyaannya. Aku coba bantu jawab ya. Mungkin apa hubungannya Bumi Kita dengan mitigasi bencana. Jadi kalau seperti teman-teman ketahui, mitigasi bencana itu kan adalah pra bencana ya, apa hal-hal yang harus kita lakukan sebelum terjadi bencana. Nah, di sini aplikasi Bumi Kita ini sebagai alat nih, sebagai platform atau teknologi yang bisa membantu kita. Nah, untuk apa? Tadi mengkapasitasi diri terkait karena ada fitur-fitur untuk membaca yuk ya. Jadi adik-adik bisa akses apa aja sih sebetulnya yang harus kita ketahui nih terkait pengurangan risiko bencana. Nah, kemudian tadi untuk zona pantau juga ya, di zona pantau kita bisa melaporkan potensi area bencana, potensi ancaman. Nah, di situ
kita bisa membantu juga itu sebagai mitigasi bencana kalau memang ada area-area yang memang rawan terjadi mungkin ke depannya bencana. Nah, di sini ada juga nih tadi di Bacayuk ada satu topik yaitu adaptasi perubahan iklim. Nah, kalau ngomongin mitigasi bencana itu kan kita tidak jauh dari adaptasi perubahan iklim ya, yang seperti teman-teman ketahui saat ini cuaca yang tidak menentu karena adanya perubahan iklim. Nah, apa sih sebetulnya hal-hal yang harus kita lakukan nih untuk mencegah untuk beradaptasi perubahan iklim dan juga mencegah terjadinya krisis perubahan iklim. Nah, di sini kita bisa belajar hal-hal yang kecil, contoh yang sederhana, yang paling sederhana aja nih, mungkin dari rumah sendiri, misalnya kita mengurangi penggunaan AC gitu ya, tidak memakai transportasi umum, misalnya naik sepeda atau jalan kaki ke tempat-tempat yang dekat, itu kan hal-hal yang sederhana ya. Nah, itu berbagai aksi-aksi nyata yang kita bisa lakukan dari rumah aja. Nah, itu tadi apa hubungannya bumi kita dengan mitigasi. Nah, bumi kita itu bisa membantu kita sebagai platform teknologi alat untuk kita belajar lebih lanjut tentang pengurangan risiko bencana dan juga perubahan iklim. Oke, semoga cukup menjawab ya. Terima kasih. Kak Tata, yang kedua tadi pertanyaan dari siapa ya? Boleh diulang mungkin? Pertanyaan terakhir ya berarti ya? Dari dia, Kak. Tuh, sebentar ya, Kak. Tadi dari dia, Triana dari SMA 30, ada yang ditanyakan nih, Kak. Kalau kita membuat artikel itu bisa lebih dari 2 kali nggak, Kak? Lalu, apakah dapat EXP lagi? Oke. Ya, terima kasih Kak Tata. Terima kasih Dia atas pertanyaannya. Aku coba bantu jawab. Ini untuk artikel tidak terbatas. Jadi teman-teman bisa memasukkan sebanyak-banyaknya artikel yang menurut teman-teman bisa menginspirasi dan menjadi informasi-informasi positif buat teman-teman lain yang menggunakan aplikasi Bumi Kita nih. Nah, untuk experience point untuk tadi laporan ya, cerita warga ya, untuk submit cerita itu nanti setiap cerita yang teman-teman submit itu akan mendapatkan experience point seperti itu. Tapi kalau untuk bagaimana jika nih sekedar informasi itu hanya sekali ya mendapatkan poin. Misalnya sudah menjawab kuis ancaman banjir misalnya, itu udah dapat poin, nggak bisa dapat poin lagi kalau untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau untuk cerita itu akan bertambah terus sejumlah cerita-cerita yang adik-adik masukkan seperti itu. Mungkin itu dari aku. Silakan saya kembalikan ke Kak Tata ya. Ya Kak, makasih ya Kak Emi udah jawab. Sama-sama Kak Tata. Udah ngejelasin nih, jadi kita lebih tahu lagi nih sebenarnya bumi kita ini fungsinya buat apa sih, terus juga ngebantu banget nih kalau kita misalkan lagi di tempat rawan bencana atau ngebantu teman-teman kita nih, mungkin yang di pelosok, mungkin perlu banget aplikasi ini, Kak. Betul banget, Kak Tata. Ya, sekali lagi makasih ya Kak Emi. Sama-sama. Dan makasih juga buat Kak Eko, Kak Fendi, Kak Hilda, dan Kak Dila. Udah ngejelasin tadi tentang materi mulai dari yang pertama itu dari peran PMR, terus mengenai tentang PMR itu sebenarnya apa aja sih manfaatnya, terus dari pengenalan Forbes juga, dari penerapan PHBS, terus juga cara mengatur emosi ketika kita di masa pandemi ini. Gitu. Ada yang dari apa tuh Pangladean, ada yang dari banyak dari swasta juga. Oke Kak, oke semuanya. Untuk teman-teman nih yang mungkin pertanyaannya belum sempat dijawab, nanti bakal dijawab di kolom chat ya. Ya teman-teman, aku mau ngumumin nih pemenang dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah kalian tanyain. Pertanyaan pertama itu yang dapat hadiah pulsa 150.000 untuk masing-masing pemenang. Yang pertama ada dari Kezia Putri.
dari Kezia Putri. Terus kedua untuk Ridwan Ilmi. Yang ketiga ada Arinda dari Duri Pulo 08. Terus ada Dina Sahara dari SMP 38. Yang terakhir ada Sherly Nako dari SMK 19. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan pulsa 150.000. Oke, untuk tadi pertanyaan yang dari sesi KM ini, yang beruntung itu ada Nur Hafisyah dari SDN 08, kemudian ada Syarifah Beliana, yang ketiga ada Irwan Hutomo, yang keempat ada Diah Triana, yang kelima ada Shebilian dari SDN 01, ada Febrianto dari SMP 18, ada Salsabila Azahra dari SMPN 19, ada Hilmi Alawi dari MAN 1 Kota Tasikmalaya. Nah, buat teman-teman nanti bisa dihubung nanti teman-teman yang terpilih nih dari KMI ini, dari yang tadi udah ditanyain dari KMI ini, sesi KMI, bisa langsung menghubungi ke nomornya KMI ya, nanti bakal dimasukin di grup atau nanti di kolom chat ya. Dan masing-masing dari kalian itu akan mendapatkan voucher kuota sebesar 150.000 per orang. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Terima kasih juga untuk Kak Emi, Kak Fendi, Kak Eko, Kak Dila, Kak Hilda, pokoknya untuk semua narasumber. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan ke kita semua. Dan aku ingin nyimpulin dari penjelasan yang tadi udah dijelasin dari narasumber. Yang pertama itu mengenai tentang PMR, terutama peran PMR di masa pandemi dari Kak Dila. Kemudian pengenalan 4Ps dari Kak Fendi. Kemudian tentang penerapan PHBS di masa pandemi dari Kak Hilda. Kemudian bagaimana menangani dan mengatur emosi yang dirasakan selama masa pandemi dari Kak Eko. Dan yang terakhir tentang pengenalan aplikasi Bumi Kita untuk menerapkan bencana secara real time dari KMI. Oke, terima kasih ya teman-teman udah berpartisipasi dalam kegiatan Latgam ini. Semoga ilmu yang didapatkan ini dapat bermanfaat untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, apaan sih? Ini bukan di atas nih. Halo, terima kasih ya teman-teman udah bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Oke? Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kak Tata, teman-teman lainnya. Panitianya aja. Dadah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Sampai bertemu kegiatan selanjutnya teman-teman. Jangan bosan-bosan sama kita. Teman-teman boleh like ya. Oke. Nanti boleh langsung hubungin kakak-kakaknya ya, yang tadi dapat hadiah. Kak Aida atau Kak Diri ya? Iya, dan nanti bakal dikasih nomornya Kak Emi untuk mendapatkan voucher pulsa. Sebesar 150. Dadah. Dadah.